Dilanjutkan ke pertemuan 10. Ada dua pembahasan lagi, yaitu substitusi trigonometri dan integral fungsi rasional. Nah, untuk substitusi trigonometri ada formula. Yang pertama, formulanya sini. Yang pertama ada nomor 1 ini akar a kuadrat min x kuadrat, x-nya sama dengan a sin t, terus rentangnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Terus untuk yang kedua ada akar a kuadrat tambah x kuadrat, disubstitusi x-nya sama dengan a tan t. Untuk rentang t-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Untuk yang ketiga ada akar x kuadrat min a kuadrat, substitusinya x sama dengan a sekant t, dan rentang sudutnya adalah 0 sampai t, dan t tidak boleh sama dengan pi per 2. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh. Yang A berarti mengandung bentuk integral a kuadrat min x kuadrat, sama dengan yang di atas ini, yang 1. Misalkan dulu x sama dengan a sin t. Ini contohnya integral akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Dimisalkan di sini. Dimisalkan x sama dengan 5 sin t dan dx sama dengan 5 cos dt. Selanjutnya prosesnya adalah dilanjutkan seperti pada gambar ini, dilanjutkan terus pada akhirnya ketemu sama ini min kotangan t min t plus c. Dari sini masih kotangan, masih sudut. Untuk sederhanakannya kita bisa bikin segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, ini untuk kuadratnya diubah, terus yang ketiga terus min kot t sama dengan kebalikan dari d bagi sa. Jadi kot sama dengan sa bagi d, samping bagi depan. Sampingnya akar 5 per x min x kuadrat, depannya x. Jadi min kotangan ini diubah menjadi min akar 25 min x kuadrat per x. Terus untuk t nya, t dapat lihat di sini, t sama dengan arcus sin atau sin pangkat min 1 x per 5. Jadi konsepnya pada awalnya disubstitusi dulu, terus setelah disubstitusi terus kita integralkan. Pertama substitusi, kedua dimisalkan seperti ini, ketiga ketika sudah beres pengintegralannya, sudutnya kita harus mengetahui sisi-sisinya dengan membuat segitiga sama kaki segitiga siku-siku seperti ini, dapatlah hasil. Terus untuk yang kedua, contoh yang B. Contoh yang B ini memuat bentuk akar a kuadrat tambah x kuadrat. Jadi substitusinya dimisalkan x sama dengan a tan t. Contoh integral 1 per x kuadrat akar 25 tambah x kuadrat. Bentuk akar a kuadrat plus x kuadratnya dilihat di bawah di sini. Nah, dimisalkan x sama dengan 5 tan t, terus dx sama dengan 5 sekant kuadrat t dt. Berarti dari situ tan t adalah x per 5 dari sini. Tan t sama x per 5. Nah, diintegralkan x-nya adalah, nah udah tadi x-nya. Sederhanakan bentuk, ubah seperti sederhanakan. Nah, ini disubstitusi seperti ini, terus disederhanakan jadi seperti ini, seperti yang ini. Setelah itu dilanjutkan proses pengintegralannya hingga pada akhirnya ditemuilah bentuk seperti ini, min 1 per 25 sin t. Di sini masih bentuk sin. Untuk mengetahui sin t ini kita dapat tahu dari menggambar segitiga siku-siku.
Untuk tan adalah depan bagi samping X per 5. Nah, untuk mengetahui miringnya berarti akar 25 plus T kuadrat. Akar samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Ketemulah hasilnya sama dengan min akar 25 tambah X kuadrat per 25X tambah C. Jadi ini kan kalau sin T itu X per 25 tambah X kuadrat. Nah, ini karena sinnya di bawah jadi dibalik, jadi 25. Akar 25 tambah X kuadratnya jadi di atas, X nya di bawah dikali 25. Seperti itu. Itu untuk contoh yang B. Nah, untuk selanjutnya untuk selanjutnya adalah contoh C. Integral yang memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Untuk permisalannya X sampai dengan A sekant T. Contoh integral 1 per X kuadrat akar X kuadrat min 25 dx. Di sini kita ketahui A nya sama dengan 5. Terus dimisalkan X sama dengan 5 sekant T dx sama dengan 5 sekant T dikali tan T dt. Sekant T sama dengan X per 5. Nah, setelah di sini kita ubah sesuai formula menjadi seperti ini. Terus disederhanakan. Nah, ini yang ada yang sama dicoret. Disederhanakan lagi, didapatlah hasilnya 1/25 sin T. Ini udah bisa betul, cuman ini belum sederhana. Jadi kita tahu sin T dari mana? Kita tahu sin T ini dari segitiga siku-siku ini. Yang diketahui kita sekan. Sekan adalah T sekan T X per 5. Sekan adalah miring dibagi samping. Sekan adalah kebalikan dari cos, kan kalau cos samping bagi miring, kalau sekan miring dibagi samping. Untuk sin bagaimana? Sin adalah depan dibagi samping sin demi depan bagi samping. Untuk mengetahui depan adalah miring kuadrat, akar miring kuadrat dibagi samping kuadrat. Ketemulah sampingnya akar X kuadrat min 25. Di sin T ini diubah menjadi satunya dikali akar X kuadrat min 25 dibagi 25X tambah C. Untuk contoh nomor 3. Ya, untuk contoh C yang memuat akar X kuadrat min A kuadrat. Selanjutnya ada substitusi bentuk akar. Jika integralan memuat akar AX tambah B, kita misalkan U sama dengan akar AX tambah B. Contoh misalkan lebih mudah, dx dibagi 2 ditambah 2 akar X. Pertama dimisalkan U nya. Di sini U sama dengan akar X, berarti U kuadrat sama dengan X. Terus dengan turunan implisit dapat diketahui dx nya, sehingga diubah ke du. Dx nya berarti 2U du. Untuk prosesnya berarti dx diubah menjadi 2U du per 2 ditambah 2U, kan ini akar X nya U. Lanjutkan prosesnya hingga pertama ketemu yang ini, yang baris kedua sebelum akhir. Terus U nya kita ubah lagi ke awal. U di awal adalah akar X, jadi akar X min ln dikali 1 tambah akar X. Jadi tukar 1 tambah U nya, nggak apa-apa, tukar boleh karena penjumlahan. Selanjutnya pembahasan keempat, integral fungsi rasional. Untuk integral fungsi rasional formulanya jika Px dibagi Qx, Px adalah penyebut dibagi Px adalah pembilang, Qx adalah penyebut. Nah, jika derajat P lebih kecil dari derajat Q, derajat adalah pangkat, maka dapat kasus yang terjadi.
Yang pertama faktor linear tidak berulang, yang kedua faktor linear berulang, yang ketiga faktor kuadratik berulang, yang ketiga faktor kuadratik tidak berulang, yang keempat faktor kuadratik berulang. Kita bahas dari pertama kasus 1. Kasus 1 adalah linear tidak berulang. Di sini berarti q-nya atau penyebutnya difaktorkan. Ketika difaktorkan akan linear dan tidak berulang, jadi hanya satu gitu linearnya. Nah, ini untuk formulanya. Untuk contohnya kita bisa langsung lihat x plus 1 per integral x plus 1 per x kuadrat min 9. Ini yang px nya pangkat 1 nya derajatnya, berarti derajat paling besarnya 1, dan qx ini fungsinya x kuadrat min 9, dan derajat terusnya adalah 2. Berarti di sini derajat px lebih kecil dari derajat qx, maka memenuhi ketika difaktor. Dan ketika x kuadrat min 9 difaktorkan, faktornya linear, tidak ada pangkatnya dan hanya 1. X min 3 adalah 1, x plus 3 nya 1, jadi tidak berulang. Maka untuk pengerjaannya bisa dilanjutkan dan bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ketika kita dijabarkan gitu, jadi dijabarkan A tambah B, A tambah B ini sama dengan X tambah 1. Terus untuk mengetahui A dan B nya dapat dilakukan dengan proses eliminasi substitusi, sehingga didapatkan hasil seperti di bawah ini. Sepertiga ln mutak X tambah 3 tambah 2 3 ln mutak X min 3 tambah C. Untuk kebijaksanaannya ini bisa lihat sini nih formulanya. Jadi contoh kita bisa ubah-ubah soal dan kita bisa mengertinya gitu. Yang penting kita tahu apakah ini kuadratik berulang, apakah ini linear tidak berulang dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, khusus 2 linear berulang. Ini yang di atas ini adalah formulanya, yang dicarinya adalah konstanta. Contoh biar lebih mudah, integral 1 per x tambah 2 kuadrat kali x min 1. Ini adalah linear berulang karena x tambah 2 nya lebih dari 1. X tambah 2 dikali x tambah 2, jadi ini linear berulang. Untuk formulanya rumusnya sama seperti ini. Nah, untuk jawab pertamanya dijabarkan. Nah, 1 adalah koefisien, sisanya 0 karena tak ada x kuadrat dan x di kirinya. Jadi yang ada x kuadrat sama x nya itu sama dengan 0. Dan untuk yang sisanya yang tidak ada x dan x kuadratnya itu adalah konstanta. Untuk mencari konstantanya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus substitusi eliminasi. Didapatlah hasil seperti di bawah ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apakah ini kuadratik berulang dan itulah sebagainya. Tidak usah diingatkan lagi, nanti juga ingat sendiri gitu. Untuk kasus yang ketiga, kuadratik tak berulang. Jadi ketika kuadratik tak berulang ini ketika penyebutnya difaktorkan akan menghasilkan fungsi kuadrat, tapi hanya satu gitu fungsi kuadratnya, tidak ada 2, 3 dan seterusnya. Contoh, integral dx per x dikali x kuadrat plus 1. Fungsi kuadratnya yang mana? Fungsi kuadratnya yang dalam, x kuadrat tambah 1. Jadi ini fungsi kuadrat hanya satu dan tidak berulang. Nah, untuk formulanya bisa disesuaikan dengan formula yang di sini. Dan seperti biasa untuk mencari A dan B nya C dengan melakukan substitusi eliminasi. Untuk mengintegralkannya juga ini memerlukan kreativitas kita sendiri gitu. Yang penting konsepnya kita sudah mengerti. Selanjutnya contoh yang keempat, kuadratik berulang. Jadi ada fungsi kuadrat, memilikinya adalah fungsi kuadrat dan memiliki pangkat gitu, pangkat
2 misalkan. Pangkat 1 kan itu sama dengan kuadratik tidak berulang. Kalau ini kuadratiknya berulang karena ada pangkatnya 2 atau 3. Jadi si fungsi kuadratnya itu lebih dari 1 gitu lah kira-kira. Langsung ke contoh 6x integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x sama 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat sama kurung kuadrat. Jadi fungsi kuadrat di sini adalah x kuadrat tambah 2. Berulangnya kita tahu berulang dari mana, ini tidak pangkat 1 ya, melainkan ini pangkat 2. Jadi ini bisa kita kategorikan dengan fungsi kuadratik berulang. Nah, untuk pengerjaannya ini kreativitas kita sendiri gitu, dijabarkan terus dicocokkan apakah ini konstanta, apakah ini pangkat 1, apakah ini pangkat 2 x nya. Terus setelah itu selanjutnya dengan eliminasi dan substitusi diketahui A, B, C, D, dan E nya, dapatlah hasil gitu. Ini harus sering latihan bisa biar kebayang kesananya. Nah ini catatan, tadi kan derajat P nya, derajat pembilangnya lebih kecil dari derajat penyebutnya. Nah bagaimana jika derajat pembilangnya lebih besar? Nih, jika derajat pangkat pembilangnya lebih besar dengan pembedanya dengan penyebut. Ulangi, jika derajat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, yang pertama dibagi terlebih dahulu px dengan qx, terus didapat hasil bagi yaitu hx, dan sisa dari pembagian yaitu sx. Terus yang dioperasikan menggunakan formula adalah sisa bagi per qx. Contoh, hitung integral x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah x min 4 dibagi x kuadrat min 4 dx. Di sini terlihat derajat px adalah 3, jadi pangkat tertinggi di px nya 3 yang, dan di dx dan di qx penyebut derajat tertingginya atau pangkat tertingginya adalah 2. Maka di sini px lebih besar dari qx. Langkah yang pertama bagaimana, yaitu dibagi terlebih dahulu. Ini menggunakan bagi konvensional pembagian. Tapi ini bisa kita ketahui hasil dan sisanya. Untuk hasil kita dapat peroleh hasilnya adalah x plus 2 yang ini, terus sisa dari pembagian ya yang tidak bisa dibagi lagi yaitu 5x tambah 4. Jadi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x min 4 per x kuadrat min 4 sama dengan hasilnya x plus 2 tambah 5x tambah 4 per x kuadrat min 4. Jadi kalau di sini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi ini bisa dioperasikan sesuai dengan formula yang tadi. Di sini fungsinya fungsi apa? Apakah kuadratik berulang atau linear tak berulang? Nah ini dapat di sini adalah kuadratik tak berulang karena ini fungsi kuadrat dan tidak berulang gitu. Fungsi kuadratnya hanya 1, pangkat 1. Terus untuk pengerjaannya adalah seperti ini. Dapat hasil seperti di bawah ini gitu. Sebentar, apakah ini kuadrat berulang atau kuadratik? Apakah ini linear berulang atau kuadratik tak berulang atau apa ya? Oh ini linear tak berulang karena difaktorkan. Ininya berbeda gitu. Ketika difaktorkan faktornya linear dan berbeda. Jadi ini mohon maaf, ini adalah linear tak berulang. Proses pengerjaannya dapat dilihat.
dan dapat hasil itu. Nah ini slide terakhir ternyata. Nah sekian untuk video pertemuan ke-10. Terima kasih. Lanjut ke video pertemuan 11 tentang integral lipat 2.